Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga anak-anak selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kembali lagi bersama Ibu Aminatul Ahya. Kita hari ini akan belajar TIK tentang mengenal komputer. Nah, kita akan belajar apa saja hari ini? Yang pertama, tentunya tentang mengenal komputer. Yang kedua, kita akan belajar tentang perangkat keras atau hardware. Dan yang ketiga, kita akan belajar tentang perangkat lunak atau software. Nah, anak-anak, adakah yang sudah tahu tentang bentuk komputer? Nah, seperti ini bentuk komputer. Komputer terdiri dari perangkat keras atau software dan perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software. Yang pertama, kita akan belajar tentang perangkat keras komputer atau hardware. Hardware terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama, perangkat keras input. Yang kedua, perangkat keras proses. Dan yang ketiga, perangkat keras output. Perangkat keras input adalah perangkat keras komputer yang berguna untuk memberikan masukan data atau perintah langsung yang berupa data digital. Perangkat ini dapat diraba dan dilihat. Perangkat keras input yang pertama yaitu keyboard. Keyboard adalah alat untuk memasukkan data yang berupa huruf, simbol, angka, dan lain-lain. Dalam keyboard terdapat simbol huruf A sampai Z, angka 0 sampai 9, dan tanda baca. Keyboard dibagi menjadi 2 macam, yaitu keyboard USB dan wireless. Perangkat keras input yang kedua yaitu mouse. Mouse digunakan untuk menunjuk posisi pointer atau kursor pada layar. Mouse memiliki beberapa fungsi lain, yaitu klik kiri untuk menyatakan OK atau pilih, klik kanan untuk menampilkan menu pilihan, dan scroll yang berada di tengah mouse dapat digunakan untuk menggeser layar ke atas dan ke bawah. Perangkat keras input yang ketiga yaitu light pen. Light pen adalah sejenis perangkat layar sentuh sebagai pengganti jari tangan. Light pen sering dipakai untuk keperluan grafis atau menggambar. Perangkat keras input yang keempat yaitu scanner. Scanner memiliki fungsi yang sama seperti mesin fotokopi. Bedanya, jika mesin fotokopi hasilnya berupa kertas cetak berwarna hitam putih, jika scanner hasilnya berupa file yang muncul di layar monitor dengan bentuk dan warna yang sama sesuai dengan aslinya. Selanjutnya, kita akan belajar tentang perangkat keras proses. Perangkat keras proses adalah perangkat komputer yang bertugas menjalankan instruksi, perintah, atau mengolah data yang diberikan dari perangkat input agar menjadi sebuah hasil berupa informasi yang ditampilkan di perangkat output. Perangkat keras proses yang pertama yaitu CPU atau Central Processing Unit. CPU ini merupakan otak atau inti dari sebuah komputer. Di dalam CPU ini, komputer memproses semua tugas atau perintah untuk mengolah data dari perangkat lunak. Perangkat keras proses yang kedua yaitu motherboard. Motherboard adalah pengendali atau pengontrol dari semua perangkat komputer agar dapat berkomunikasi dengan semua perangkat di dalam sistem. Motherboard ini adalah tempat semua hardware dihubungkan. Perangkat keras proses yang ketiga yaitu GPU atau Graphic Processor Unit. Chip ini bertugas untuk menjalankan fungsi tampilan komputer yang berkaitan dengan gambar dan video. Perangkat keras proses yang keempat yaitu power supply. Power supply ini bertugas untuk memasok aliran listrik ke semua komponen hardware komputer sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Perangkat keras proses yang kelima yaitu CD atau DVD ROM adalah alat yang digunakan agar komputer dapat membaca data atau memasukkan data ke dalam CD atau DVD.
Selanjutnya, kita akan belajar tentang perangkat keras atau output. Perangkat keras output adalah perangkat keras komputer yang digunakan untuk menampilkan hasil pengolahan komputer. Perangkat keras output yang pertama yaitu ada monitor. Monitor digunakan untuk menampilkan grafis atau visual dari komputer. Monitor ini bentuknya seperti televisi. Perangkat keras output yang kedua yaitu printer. Printer adalah perangkat keras komputer yang digunakan untuk mentransfer teks atau gambar dari komputer ke dalam bentuk kertas. Seperti ini bentuknya. Selanjutnya ada perangkat keras output yang ketiga yaitu speaker. Speaker tidak lagi asing kan untuk anak-anak. Speaker ini adalah alat yang digunakan untuk menghasilkan keluaran suara dari komputer agar kita dapat mendengarnya. Perangkat keras output yang keempat yaitu proyektor. Proyektor memiliki fungsi yang sama dengan monitor. Perbedaannya, proyektor menggunakan pancaran sinar cahaya untuk memproyeksikan tampilan pada sebuah permukaan. Setelah membahas tentang perangkat keras, selanjutnya kita akan membahas tentang perangkat lunak komputer atau software. Perangkat lunak komputer dibagi menjadi dua, yaitu perangkat lunak sistem operasi dan perangkat lunak aplikasi. Perangkat lunak sistem operasi adalah penghubung antara perangkat keras atau hardware dengan perangkat lunak atau software. Perangkat lunak sistem operasi yang pertama yaitu Windows. Windows adalah sistem operasi yang diciptakan oleh Microsoft, di mana sistem operasi ini menyediakan antarmuka grafis atau GUI agar pengguna lebih mudah untuk mengoperasikan. Perangkat lunak sistem operasi yang kedua yaitu Linux. Linux adalah perangkat lunak atau software sistem operasi yang sifatnya open source dan gratis untuk didapatkan maupun disebarluaskan dan digunakan. Perangkat lunak sistem operasi yang ketiga yaitu ada macOS atau Macintosh Operating System. macOS diciptakan oleh perusahaan Apple dengan desain yang elegan tapi mudah digunakan oleh pengguna. macOS adalah sistem operasi pertama yang menggunakan GUI. Setelah membahas tentang perangkat lunak sistem operasi, selanjutnya kita akan membahas tentang perangkat lunak aplikasi. Perangkat lunak aplikasi adalah perangkat lunak yang membantu pengguna untuk menyelesaikan tugas tertentu yang spesifik. Perangkat lunak aplikasi yang pertama ada Microsoft Word. Microsoft Word adalah program aplikasi pengolah kata. Fungsinya untuk mempermudah surat menyurat dan membuat laporan, serta masih banyak manfaat yang lainnya. Selain itu, keunggulannya adalah kita bisa lebih menghemat waktu dan tenaga dan juga menghemat kertas. Perangkat lunak aplikasi kedua yaitu Microsoft PowerPoint. Microsoft PowerPoint ini digunakan untuk mempermudah membuat presentasi. Jadi, ketika membuat presentasi, kenapa bisa disebut lebih mudah? Karena dapat disimpan dalam bentuk soft copy, sehingga bisa diakses melalui komputer maupun smartphone. Perangkat lunak aplikasi yang ketiga yaitu Microsoft Excel. Microsoft Excel adalah aplikasi yang digunakan untuk mengolah sebuah data dengan otomatis melalui berbagai cara seperti menggunakan rumus, perhitungan dasar, pengolahan data, pembuatan tabel, pembuatan grafik, hingga manajemen data. Perangkat lunak aplikasi yang keempat yaitu browser. Browser adalah program aplikasi yang bisa digunakan untuk menjelajahi, menyajikan, maupun mengambil konten yang ada di berbagai sumber informasi pada jaringan internet. Contohnya ada Google Chrome, Internet Explorer, dan juga Mozilla Firefox. Setelah mengetahui tentang komputer, anak-anak diharapkan untuk menggunakan komputer untuk melakukan kegiatan yang positif ya. Sekian materi dari Ibu hari ini. Semoga anak-anak dapat memahami materi yang Ibu sampaikan. Tetap semangat belajar dan juga jaga kesehatan ya.
Ibu akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.